Ya, nggak ada itu konsepnya. Nah, ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Akan hidup tidak binasa, betul. Percaya sebagai utusan. Nah, itulah hidup kekal itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, itu satu. Dan tidak cukup itu aja, mengenal aku juga sebagai utusanmu. Berarti jelas itu kedudukan Yesus di sana sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Daud, sama seperti yang lainnya, nabi-nabi yang lain. Utusan Tuhan kepada Bani Israel. Nah, yang mengherankan sekarang ini di Kristennya. Kalau hidup kekal itu sederhana sekali, yaitu cukup mengenal dia sebagai utusan Tuhan, kenapa orang Kristen justru menuhankan Yesus? Ya sudah ada di ayat Bang, Lukas 2:11 itu Bang, telah lahir Iya, Malik Kristus. Juru selamat. Pada hari ini telah lahir bagimu Juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan, Kristus Tuhan. Kristus itu artinya manusia yang diurapi. Nah, jadi arti sesungguhnya pada hari ini telah lahir bagimu Juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi memang dia diutus sebagai Juru selamat. Ada komanya di situ Bang, nggak langsung dibaca seperti itu Bang. Nah, oke. Kristus itu artinya apa, Bang? Iya, memang seperti yang Abang bilang. Berarti Kristus manusia yang diurapi. Diurapi oleh siapa? Tuhan. Dalam original teksnya itu tidak ada tanda koma, Abang. Itu penambahan di Lembaga Bible Indonesia. Pada hari ini telah lahir bagimu Juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan. Dia adalah perantara Tuhan kepada Bani Israel. Sebagaimana Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret, bahwa dia adalah manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda, mukjizat dan kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus, seperti yang kalian tahu. Itu dalil. Begitu juga di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Begitu juga ketika murid-muridnya menerima firman, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi hidup kekal itu adalah sederhana, cukup mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah, Kristen kenapa tidak mengenal Yesus sebagai utusan, malah mengenalnya sebagai Tuhan? Berarti Kristen tidak mengenal Yesus, berarti Bang. Anda menuhankan itu. Yesus. Iya. Kalau Anda mengenalnya, kalau saudara mengenalnya, mustahil saudara menuhankannya. Karena Tuhan itu cuma satu-satunya, yaitu Dia yang mengutus Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesus memang betul-betul harus dipercaya sebagai jalan menuju Tuhan, alias utusan. Kenapa dituhankan? Berarti Kristen tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Yesus. Bukan gini Bang, kalau dibilang ini Yesus ini kan manifestasi dari Bapa Bang, kalau menurut saya dia manifestasi dari Bapa yang turun ke dunia, seperti itu loh. Yang harus dikenal sebagai, aduh Abang balik lagi. iya memang. Mau Anda larikan kemanapun, Yesus itu mau dikenal sebagai apa? Mau Anda katakan dia adalah inkarnasi Tuhan, dia adalah teofani Tuhan, dia adalah firman jadi manusia, atau apapun itu, tetapi Yesus memberikan konsep hidup kekal sama dengan
mengenal dirinya sebagai sederhana. Tidak ada itu darahnya, penyaliban, keluar dari kubur, nggak ada hidup kekal begitu, nggak ada. Itu karena tidak percaya kepada ajaran Yesus, maka bikin konsep baru. Hidup kekal itu percaya Yesus bangkit dari kubur, bla bla bla, menyelamatkan, dosa kita ditebus. Itu ajaran yang muncul belakangan karena akibat tidak percaya Yesus sebagai utusan, termasuk Paulus. Karena Yesus ini tidak dipercaya oleh Paulus, maka Paulus bikin ajaran baru. Sederhana. Yesus datang, seabrek kemudian mujizat dipraktekkan di depan Bani Israel. Apa kata Yesusnya? Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Faktanya kamu bisa membangkitkan orang mati. Oh, itu karena Bapa, bukan karena aku. Aku hanya alat untuk digunakan sebagai perantara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Makanya kami di umat Islam sangat sakit kalau teman-teman Kristen itu menceritakan Yesus dibunuh, Yesus ditampar, Yesus diludahin. Apa tujuannya? Ngapain harus kayak gitu? Oh, untuk menggenapi dia mati nebus dosa. Nggak ada itu. Nggak ada. Yesus mengatakan di dalam Matius 21 nomor 31, wanita sundal dan pemungut cukai rentenir lebih dulu masuk surga. Karena apa? Bukan karena nerima dosanya ditebus, tidak. Karena percaya kepada pemberitaan Yohanes. Di ayat berapa itu, Bang? Hanya gara-gara percaya kepada Yohanes. Matius 21 nomor 31. Matius 21. Boleh dibaca dari data 30-nya. Sederhana loh itu, selamat itu. Sederhana sekali. Makanya dalam Al-Quran kami, wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Makanya Al-Quran juga menegur ahli kitab, orang-orang Farisi pada saat itu. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum, wa la taqulu ala Allah illa haqqa. Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan di dalam agamamu. Jangan kau menceritakan tentang Tuhan pencipta langit dan bumi tidak sesuai dengan ilmu, asal-asalan. Kau tidak berbicara tentang Allah sesuai dengan kebenaran firman. Kau mengatakan hal yang tidak benar. Innamal masihu Isa bin Maryam, sesungguhnya manusia yang lahir tanpa ayah, yaitu anak laki-lakinya Maryam, hanyalah seorang rasul, hanyalah seorang utusan yang diciptakan kemudian dari firman. Jangan kau berlebihan mengatakan dia Tuhan, jangan. Nah, Yesus mengatakan hidup kekal itu cukup mengenal aku sebagai rasul. Sederhana. Dan itu iman Islam. Tapi saudara Kristenku ini terpengaruh ajaran politeisme dari Roma, di mana memang kekristenan pertama kali itu diramu oleh kekaisaran Romawi. Mereka menginginkan penyembahan terhadap dewa-dewa mereka masih berlanjut, sehingga mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi untuk menempel kepada konsep ajaran politeisme. Bergabunglah, terjadilah sinkretisme, perkawinan antara dua ajaran, tauhid satu Tuhan Yahudi dan tiga dewa Romawi digabung. Makanya muncullah Tritunggal, Trinitas, segala macam. Itu karena mereka menggabungkan. Nah, sedangkan Yesusnya ketika mengajar selama 3 tahun, dia katakan la ilaha illallah inni rasulullah. Hidup kekal itu adalah kalian mengenal yang mengutusku satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Sudah selesai, Anda hidup kekal. Sederhana, bukan? Kenapa harus ada embel-embel ibadah minggu lah, Natalan lah, peringati kebangkitan Yesus lah? Apa itu? Dari mana itu ajaran itu? Hari Minggu ke gereja tiap hari Minggu. Siapa yang ngajarin? Yesus dia mengatakan cukup percaya, aku rasul, utusan Tuhan untuk Bani Israel. Selesai, masuk surga. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana dalilnya? Ya tadi, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu. Nah, bukankah kita mengejar hidup kekal? Islam mengejar hidup kekal, Hindu mengejar hidup kekal, Buddha mengenal hidup kekal, Kristen mengejar hidup kekal. Siang malamnya kita ini mengenal hidup kekal. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa masuk ke dalam hidup kekal, yaitu surga. Giliran Yesus memberikan solusi, kita belakangi, kita malah lari ke ajaran lain.
Malah salib yang didewa-dewakan. Padahal salib itu adalah lambang kutuk. Digantung di leher, dibikin tato di mana-mana, di rumah disimpan palang, di tempat ibadah dikasih palang. Padahal salib itu lambang kutuk. Kenapa dibanggakan? Harusnya Yesus sebagai lambang keselamatan itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Jangan diganggu, jangan ditambah-tambahi burung merpati, anak manusia, enggak usah. Cuma satu. Yesusnya hanya ingin dikenal sebagai Rasul utusan Tuhan. Ibrani 13 nomor 8. Yesus itu adalah Rasul besar dan Imam besar. Ya. Begitu saudara. Makanya kami umat Islam itu kenapa siang malam membela Yesus? Saya tampil sebagai apologet membela Yesus. Meskipun saya dibilang penghujat, penista, iman kami itu tidak sah kalau kami tidak beriman kepada manusia suci yang datang di tengah Bani Israel. Bersusah payah dia, orang tuanya difitnah sebagai pezina, lahir dia di tengah-tengah kaumnya, kemudian dia difitnah, dia dihina, dia kemudian direncanakan ingin dicelakai, tapi diselamatkan oleh Tuhannya. Setelah diselamatkan oleh Tuhannya, para pembencinya membentuk ajaran baru setelahnya. Lahirlah agama saudara. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada ragi orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau orang Yahudi. Yesus katakan seperti itu, jelas. Tapi kenapa orang Kristen ketika mengecam orang Farisi, ketika mengecam ahli Taurat, orang Kristen justru menerima ajaran dari orang Farisi? Padahal Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Orang Farisi Paulus menjelajahi daratan, menyeberangi lautan sampai ke Roma, sampai ke Kiliki, sampai ke Antioquia di Syria dia, sampai ke Arab, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk menjadi pengikutnya. Setelah orang menjadi pengikutnya, dijadikan menjadi orang neraka. Apa buktinya? Coba Anda lihat di Matius 7, 22, 21. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Berseru Tuhan nih. Kenapa mereka berseru Tuhan? Karena Yesus hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Harusnya Rasul Yesus, Rasul Yesus, Nabi Yesus, Nabi Yesus, Mesias Yesus, Mesias Yesus. Kenapa jadi Tuhan? Makanya Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, mengusir setan juga pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kurang apa lagi penjelasan itu? Matius 7, 22, 23. Yesus hanya ingin dikenal sebagai utusan, tapi Kristen memanggilnya Tuhan. Maka diusirlah orang-orang Kristen ini. Kami umat Islam, mulai dari dia dihamilkan oleh ibunya yang perempuan suci, sampai dia dilahirkan, kemudian sampai dia kanak-kanak, sampai dia remaja, sampai dia diselamatkan oleh pencipta langit dan bumi, tak ada setitik pun cerca di dalam hati pikiran kami. Dia ditampar, dia diludahin, dia ditonjok, dia ditelanjangin, dia digantung, dia ditombak, dan seterusnya, dia dibunuh. Padahal Yesusnya mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, aku memang harus pergi, kata Yesus. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Kalau aku pergi, roh kebenaran itu datang. Dan kalau dia datang, roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Akan memuliakan aku. Nah, kami umat Islam setiap menyebut namanya Isa alaihi salam, atasnya keselamatan. Tapi kalau Kristen, Yesus, dia mati bang. Kenapa? Segala dosa dunia dipikulnya. Hah? Dosa orang memburit,
Dosa para gay ditanggung oleh siapa? Yesus. Dosa para lesbi ditanggung oleh siapa? Yesus. Dosa orang yang perkaos anak kandungnya ditanggung oleh siapa? Yesus. Dosa membunuh ibu kandung, ayah kandung ditanggung oleh siapa? Yesus. Sambo membunuh anggotanya ditanggung oleh siapa? Yesus. Belanda membunuh orang-orang di Indonesia ditanggung oleh siapa? Yesus. Semua dosa ditanggung oleh Yesus. Itu memuliakan Yesus atau menghinakan Yesus, Bang? Orang mencuri, Yesus. Orang membunuh, masuk ke gereja, Yesus. Ditanggung Yesus. Semua dilemparkan ke pundak Yesus. Padahal Yesusnya mengatakan, barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi manusia harus menanggung sendiri, bukan memberikan ke Yesus. Nah, inilah saudaraku Kristen, fungsinya Islam datang kemudian untuk meluruskan itu. Diajarkan Oke, Bang, kita saya boleh untuk bertanya, kembali. Silakan. Saya bertanya, Bang. Silakan. Menurut Abang, yang tadi Abang bilang, kebenaran itu merujuk pada siapa sih, Bang? Karena Kenapa? dalam Bible itu tidak disebutkan nama. Kebenaran Iya. itu merujuk kepada siapa? Karena memang di dalam Bible tidak spesifik nama siapa di situ. Oke. Roh kebenaran. Oke. Roh kebenaran. Roh yang diutus oleh Tuhan itu roh kebenaran enggak, Bang? Iya dong. Di dalam Yohanes 3 nomor 34, ini kata Yesus, barang siapa yang diutus, yang diberi pekerjaan untuk menyampaikan firman Tuhan, maka padanya roh Tuhan tidak terbatas. Barang siapa yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka pada dirinya ada roh kebenaran dari Tuhan tidak terbatas. Nabi Musa mendapatkan roh dari Tuhan, roh kebenaran. Nabi Daud mendapatkan roh dari Tuhan, roh kebenaran, penyampai firman. Yesus juga mendapatkan roh kebenaran, penyampai firman. Nabi Muhammad menerima firman dari roh kebenaran. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Jadi roh kebenaran itu adalah manusia yang padanya ada roh yang datang dari Tuhan untuk kemudian mengajarkan dia menyampaikan firman dari Tuhan. Makanya Yesus mengatakan roh kebenaran itu, Bang, coba Anda baca di Yohanes 16 tadi, di data 13-14, katakan roh kebenaran apabila ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkannya, itulah yang disampaikan. Berarti dia manusia, karena dia masih mendengar firman dari atas. Setelah dengar dari atas, baru disampaikan. Dia tidak merubah firman itu, dia tidak menambah firman itu. Itulah yang disebut nabi yang membawa kebenaran. Nabi Siapakah itu roh, Bang? Bang. Kalau menurut kami, itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya Nabi Muhammad yang memuliakan Yesus. Paulus Yang menghinakan, contoh. Gimana? Ada, ya saya merinding karena gini, kalau Abang bilang seperti itu, spesifiknya dong Bang, maksudnya apa sih tanda-tanda dia, Bang, buat Abang bisa mengenal dia sebagai Muhammad gitu ya, yang dikatakan dalam Bible itu. Iya. Apakah Cobalah tanda-tanda Anda lihat. spesifik bahwa menuju ke dia gitu? Oke. Coba Anda baca terjemahannya aja dulu, Bang. Di dalam surah An-Nahl, An-Nahl 44, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diberikan kalimah, diberikan firman dari langit untuk disampaikan berita kebenaran tersebut kepada seluruh manusia, agar manusia mengetahui apa yang harus manusia kerjakan. Begitu juga di dalam Al-Quran surah Asy-Syura
Dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 51, 52, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sangat rinci bahwa Al-Quran itu adalah berupa roh yang kemudian Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Demikianlah kami sampaikan kepadamu, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, ruh, untuk menjelaskan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran itu sebagai ruh yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi cahaya kepada siapa yang menghendaki cahaya itu. Itu Al-Quran. Engkau sesungguhnya diutus oleh Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau diutus wahai Nabi Muhammad untuk membawa kebenaran kepada seluruh umat manusia, agar menunjuk mereka kepada jalan yang lurus menuju kepada Tuhan. Dia, kata Yesus, dia kalau datang akan memuliakan aku. Yahudi datang menghinakan aku. Paulus datang menghinakan aku. Kristen datang menghinakan aku. Masakan aku sebagai utusan dilantiknya naik setara dengan Tuhan, sementara aku bertuhan. Siang malam aku berdoa, siang malam aku mengaku gembala, siang malam aku mengaku teladanilah aku, contohilah aku, hiduplah seperti aku. Aku sujud, aku bersyahadat, aku puasa, aku sunat, aku tidak makan babi, aku ibadah saban. Kenapa kalian mengaku pengikutku tapi kalian tidak mengikuti apa ajaranku? Yohanes 14:12. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku sholat, aku puasa, aku sunat, aku tauhid satu Tuhan, aku sujud dalam beribadah, aku mengangkat tangan kepada Tuhanku, bahkan aku ketakutan kepada Tuhanku sampai keringatku seperti titik-titik darah. Tapi kenapa kalian memakai namaku dan menyandingkan aku dengan Tuhanku dan bahkan mengatakan aku satu hakikat dengan Tuhanku? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus tuh. Makanya Yesus berpesan kepada orang Yahudi sebelum dia terangkat, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Hati-hati dengan penyesat yang memakai namaku, mereka menyesatkan banyak orang. Kristen memakai nama Yesus menyebar kemana-mana dengan cara menjajah, termasuk masuk ke Nusantara ini, mengajarkan Yesus menjajah dulu, meneror dulu. Pribumi dikasih takut dulu, dibom, pak, ditembak, tak. Setelah mencekam, setelah mereka lapar, setelah mereka haus, mereka was-was, hidup terlunta-lunta, suami meninggal dibunuh, tempat tinggal dibom habis. Datang misionaris menawarkan Indomie, lahirlah agama Anda diterima. Orang nggak bisa makan, nggak ada lagi pekerjaan, sawah sudah dibom, pekerjaan sudah tidak ada. Ada anak saya yang remaja, kuat, tapi diambil semua menjadi pekerja rodi oleh Belanda. Kerja rodi, suami saya disuruh kerja rodi, dibikin rel kereta api. Saya mau makan apa? Datang misionaris menunggangi penjajahan, bagi-bagi Indomie, shalom, shalom, shalom. Ibu butuh apa? Ibu sakit, mari ke rumah sakit kami. Terkesima mereka, lagu-lagu rohani, habis itu dibaptis. Jadilah keturunannya hari ini. Karena tidak mungkin agama penjajah dianut oleh keturunan pahlawan. Tidak mungkin. Mereka yang menjadi korban, terintimidasi, hidupnya terkekang, dibawa bayang-bayang ketakutan, belum tidur bunyi helikopter, belum apa-apa bunyi senjata di mana-mana, ketakutan. Cara tempat berlindung paling aman pada saat itu adalah gereja. Pada masa penjajahan, tempat paling nyaman adalah tinggal menjadi budak penjajah, menjadi tukang bersih gereja, menjadi tukang sapu mereka, menjadi tukang pemuas nafsu mereka, menjadi mata-mata mereka, bersekongkol dengan mereka. Itulah cara teraman pada masa itu. Keturunan mereka jadi apa agamanya? Setelah makan Indomie, setelah dikasih jabatan oleh penjajah, kira-kira mereka memeluk agama apa? Enggak mungkin mereka masih beda agama. Enggak mungkin. Begitu juga pahlawan yang mengusir mereka, enggak mungkin satu agama. Begitu hari Minggu, stop dulu. Ya, gencatan senjata. Hari Minggu kita ibadah dulu sama-sama. Penjajah masuk ke gereja, Belanda juga masuk. Sebelah kiri Belanda, sebelah kanan pahlawan.
Begitu setelah ibadah, haleluya, selesai. 3 langkah, mundur, 1, 2, 3, berhadapan. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Pahlawan tetap menjadi pahlawan, kemudian mengusir penjajah. Nah, yang ikut di penjajah ini siapa? Dan orang-orang yang beragama sama seperti agama penjajah hari ini pada saat itu mereka di mana? Saya pahlawan, memerangi Belanda. Anak saya lahir, saya kasih nama anak saya nama-nama Belanda. Martin, Peter, Carlos. Ya kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu mustahil. Tidak mungkin. Oleh karena itulah kita renungkan bahwa ketika Yesus mengatakan keselamatan itu hanya mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan, Islamlah itu. Dari timur sampai barat, Islam ditanya, kalian Islam? Ya, Yesus itu siapa? Utusan Tuhan. Datanya mana? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kristen ditanya, mulai dari jemaat biasa sampai kepada pendeta pastor yang sudah bangkokan, yang sudah banyak duitnya di mana-mana, gedungnya di mana-mana gara-gara perpuluhan, ada helikopter pribadi, pesawat pribadi. Tanya dia, sini yuk pendeta, mau tanya, Yesus itu siapa pendeta? Tuhan. Koplak. Inilah yang terjadi, kata Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, siapa sekarang yang memakai nama Yesus kemana-mana? Islam atau Kristen? Saya kira begitu, saudaraku Marcel. Anda dari Katolik atau Protestan? Protestan. 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 Iya. Kayaknya abang bukan di Indonesia ya? Di Indonesia ini. Di Indonesia. Kok malam di sana? Enggak, ini apa, lagi istirahat. Lagi kerja, Bang. Oke, sip. Baik. Sorry. Oke, Ya, ada Bang. lagi abangku? Doakan saya, Bang, untuk menemukan kebenaran itu. Mungkin kalau dalam Islam al-haq ya. Amin. Oke. Dan memang saya dari dulu yang saya mengakui, Bang, dulu, Bang, narasi Bunda Maria saya lebih setuju di Al-Quran. Masya Karena Allah. dikatakan wanita suci itu tidak tersentuh dengan lelaki manapun, tapi tidak. Bang tahu Iya. lah kalau cerita di Bible Maria seperti apa? Tunangan. Saya lebih setuju di Hampir Al-Quran. diceraikan malah. Alhamdulillah. Saya lebih setuju itu di Al-Quran ya. Narasi Iya. bahwa ada wanita suci itu saya lebih setuju. Oke, Bang, saya turun dulu, Bang. Terima kasih banyak ya. Makasih saudara, makasih. Mudah-mudahan sahabatku bisa lembut hatinya menemukan hidayah menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Nah, makasih Bang Marcel. Sahabatku, sampai di sini dulu ya. Soalnya saya ada kegiatan jam 1. Belum lagi persiapan hari malam Jumat dikasih materi. Itu gimana ceritanya ya? Seorang apologet disuruh sebagai narasumber acara Maulid. Apanya yang akan saya bahas di situ? Alamak. Hah? Apa yang akan ku bahas di situ? Acara Maulid aku disuruh ceramah. Apa mau aku bilang? Teman-teman, adakah mungkin acara Maulid saya bahas manusia yang keluar dari kubur? Pening aku lah. Tapi teman-teman itu maksa. Belum lagi di Bandung. Di Bandung lagi disuruh ceramah, katanya ada masanya itu ada ribuan. Ya Allah ya Karim. Aku bukan ustaz. Bahas apanya nanti kita di situ? Sebagaimana Lukas berkata di dalam kitabnya. Bingungnya orang, apa ini? Lukas, manalah itu Lukas? Ya betul. Sebagaimana sabda Paulus dari Damsik. Atau saya bahas ini aja ya, tentang Amsal atau
Apa bagus? Itu yang biji sakarnya pecah itu di mana itu? Bingung juga ini teman-teman. Bahas apa ya? Amsal jamaah aja. Iya, kita bahas Amsal aja nanti atau Yeskiel. Bahas kemuliaan Rasulullah. Semua jemaah sudah tahu. Tiap hari mereka tahu itu dari ustadz-ustadz tentang kemuliaan Rasulullah. Saya diundang sebagai apologet, bukan sebagai ustadz. Ya kalau di situ ada pendeta debat ya baru cocok. Ini saya disuruh monolog bahas. Kalau bahas Al-Quran jatuhnya di ustadz. Nanti semakin banyak undangan. Nggak jadi kita live kayak gini. Ini aja kemarin beberapa undangan dari Kodondi. Kita juga harus datang ke sana podcast. Aduh gimana dong? Mau hari ini lagi, kemudian besok lagi, hari Jumat lagi. Alamak. Jadi nggak ada live lagi nanti. Kalau sudah terlalu banyak undangan. Lagian juga itu bukan bidang saya. Monolog itu bukan bidang saya. Saya jadi orang bingung kalau sendiri ngomong. Harus ada yang diskusi samaku. Gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba aja ya. Dulu ingat gak cerita Bang Suma ketika diusir dari masjid gara-gara saya menyebut nama Yesus? Sampai imamnya bilang, ini masjid. Ini masjid. Kenapa sebut nama Yesus di sini? Ini bukan gereja, ini masjid. Duh, pening juga gue. Masya Allah. Padahal itu waktu itu saya syahadatkan seorang aparat. Aku bersaksi Yesus hanyalah utusan Tuhan. Ngamuk itu Pak Ustadznya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi teman-teman yang ada di Bandung silakan hadir di kegiatan kita. Insya Allah nanti diadakan di mana kemarin itu? Tunggu ya. Teman-teman udah tahu nggak acaranya di mana? Besok. Nah ini dia. Diadakan di Jalan Ciganitri Bandung. Gedung Himpunan Haji Kurnus Manazil. Kajian Apologet Islam Indonesia bersama Bang Suma. Tema pemantapan dan membentengi pendangkalan akidah. Bersama para mu'alaf se-Bandung Raya hari Ahad tanggal 5 Oktober 2025 pukul 8:30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Dan saya tengok yang mendampingi ini adalah pembesar-pembesar, para ustadz, para kiai. Para kiai nanti, waduh, ini kenapa ini bukan bahas Al-Quran, ini malah kok bahas apa itu Lukas, Markus, Yohanes, Filipi, Galatia, Roma, apanya ini? Jadi gimana ya, mudah-mudahan panitia sudah memperkenalkan bahwa yang datang ini adalah masternya pendeta kan gitu ya. Ya pendetanya pendeta yang datang. Jadi materi yang disajikan nanti itu materi mungkin mirip-mirip materi gereja. Jadi gedung kita rubah sementara penampilannya gereja suci. Pendeta adalah Bang Suma. Wah, keren. Jadi semua yang ada di dalam itu materi kita adalah materi kristologi, tapi kita syahadat massal. Asyhadu. Aduh, ustadznya bilang, loh, kok kita disyahadatkan semua ini? Ada apa ini? Apa dipikir kita ini oten sampai kita disyahadatkan massal? Jadi nanti itu saya mudah-mudahan di sini tidak ada penyusup. Saya minta seluruhnya untuk bersyahadat berjamaah, bergemur gedung. Asyhadu
Nanti viral tuh, Bang Suma mensyahadatkan ribuan oten. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi saya minta maaf nanti para kiai, di sini ada beberapa kiai dan mereka adalah guru-guru kita yang sudah cukup dikenal yang akan hadir. Bahkan kalau nggak salah ada juga Ustadz yang kalau nggak salah beliau viral juga Ustadznya ya. Ustadz itu viral juga kalau nggak salah. Saya lihat baca namanya dulu ya teman-teman. Saya sempat mendengarkan nama beliau, kalau nggak salah pernah saya dengar beliau ini tentang namanya Ustadz yang akan menjadi MC. Ya, kita ini bukan siapa-siapa kok, yang justru senior ini yang jadi MC, Masya Allah. Tapi kita hargai. Sasaran saya bukan guru-guru kita, sasaran saya adalah para mu'alaf dan juga orang-orang yang sudah mulai ragu, sama seperti teman kita Marcel tadi. Ini namanya ya, Ustadz Ucu Najmuddin MPDI, Master Moderator. Ya Allah ya Karim. Yang hadir Ketua Bidang Dakwah PP Persis Kiai Haji Detrandes Uus M. Ruhiyat, Kiai Haji Dr. Teten Romli Komarudin, anggota Dewan Hisbah, Kiai Haji Bombom Sangkuriang Mingkondok Laubela, Profesor Dr. Kiai Haji Edis Cakuridi Polok. Banyak yang hadir teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Ya, doakan supaya kegiatan kita lancar. Jadi teman-teman yang ada di Bandung, siapapun ya boleh hadir. Yang Kristen juga boleh hadir. Yang ya kalau ada Kristen yang mau hadir, kemudian mau tanya jawab, silakan hadir. Nanti lapor ke panitia bahwa saya dari non Muslim ingin mendengarkan khutbah pendeta Bang Suma, nanti ya. Saya kira begitu sementara teman-teman sekalian. Mohon maaf saya belum bisa menaikkan. Insya Allah sebentar malam kita jumpa kembali. Tadi saya hanya mereaksi keadaan penista agama. Namanya siapa tadi penista itu ya? Yesus sama dengan Allah penyelamat. Itu penistaan. Itu siapa tadi yang namanya tadi yang penista itu? Itu sudah menista itu karena dia mengatakan Yesus sama dengan Allah. Itu penistaan. Sama seperti ketika kita mengatakan Yesus sama dengan, misalnya Yesus sama dengan hal-hal yang bukan Yesus. Contoh misalnya Yesus sama dengan bom-bom, itu penistaan. Yesus sama dengan dewa. Yesus sama dengan kalau dewa kan memang betul, itu kan theos ya. Yesus sama dengan Hercules atau Yesus sama dengan Tarsan, itu penghinaan. Jadi ketika mereka menulis Yesus sama dengan Allah, itu penistaan, itu penghinaan. Nah itu saya naik tadi di sini untuk mereaksi aja karena saya minta terus naik, tidak dinaikkan lagi teman-teman sekalian. Mohon maaf sahabat, kita harus tutup dulu karena saya ada kegiatan. Insya Allah sebentar malam kita akan jumpa kembali, tentu dengan kok aku lagi di Batu Haji dari yang lagi cari kau tuh. Masa dia nggak mau Sebentar baru tambah aku lagi di Batu Haji Simpang Tobing cari kau ada jual tua enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Dora. Itu sebenarnya ada manfaatnya. Baru tambah sebentar, nanti kumiyun nggak enak. Aku sebentar aja, aku mau ngomong sama itu aku. Sebentar aja. Oh iya, ngomong lah itu. Itu Nora kemarin kan ada naik di roomnya apa nih Silalahi kan, yang ini yang di Turki itu kan ada berteman sama ya, yang sama dia si Denisa itu kan berteman juga sama saya. Jadi kan selama ini saya kan pantau di bawah, waktu itu naik alhamdulillah. Cuma saya mau minta sama itu satu aja. Kemarin sampai aku typing sampai capek, sampai setengah jam yang belum pernah itu naik di bawah. Oten menghujat semua. Dia rupanya baru ku tahu waktu itu naik dia tidak bisa memiutkan membisukan.
yang typing itu. Dan waktu dia ngomong sama anaknya yang di Medan itu, yang anak angkatnya dijadi anaknya, alhamdulillah udah masuk Islam juga, itu di typing oten kayak baru tambah ini pada kepanasan, typingnya ngeri-ngeri. Jadi saya komentar di bawah, tolong dibisukan nanti kalau insya Allah kalau itu aku naik lagi, minta siapa yang dijadikan moderator waktu dialek untuk membisukan, atau pas bilang suruh cari yang mana dia percaya untuk membisukan typing yang di bawah yang mau hujan. Nah, tapi saya harap secara pribadi dari saya itu sering-seringlah naik ke room dia. Pas kan kemarin saya dengar kan mau dari belakang kan, biar sering gitu, biar tambah kuat dia. Kan sekarang ngikuti dia kan udah lama. Itu aja yang saya mau sampaikan. Oke, baru tambah. Kau jangan macam-macam. Aku lagi di Simpang Tobing, tempat kau jual apa nih tua itu. Datang kau datang. Aku datang ke tempat kau itu lagi kau jual tua itu. Iya, Assalamualaikum datang kau. warahmatullahi wabarakatuh. Tua kau. Bersehat kau. Apa rupanya tua? Tua itu nggak apa-apa, obatnya itu. Selagi tidak berlebihan, tidak berlebih dosis, nah, selagi kau sehat nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kurang sehat, ada sedikit titik-titik penyakitmu, jangan kau minum lagi tua. Kadang-kadang itu orang-orang nggak ngerti. Emang kadang-kadang seperti itulah. Gitu loh. Kau ngelonti aja, kira-kira sakit, baru gak usah ngelonti lagi. Orang dalam kau paksa-paksa lagi, kau buat sendiri. Itulah kau lah, nggak ada sopan berbicara. Memang itu kau bilang aja tadi, babi aja haram. Kau bilang mak nggak apa-apa kalau lagi tersesat gini-gini. Itu tua itu memang obat, tapi kau minum dengan sedikit. Sama itu dengan obat yang sana, kalau berlebihan pun kau minum akan jadi racun. Kalau melonte kau ponga, mama kau lah misalnya melonte, apakah itu bagus? Kan nggak bagus itu ponga, itu udah sesat. Gitu loh. Aku tidak benci dengan orang yang minum tua, walaupun aku tidak suka yang namanya rumah tua, ya kan, cuman saya tidak suka yang namanya minum tua orang banyak-banyak. Kalau daerah panas, janganlah minum tua. Kenapa? Karena tambah panas. Tapi kalau di tanah dingin, orang minum tua itu tidak apa-apa, itu pun tidak boleh berlebihan. Sekadar hanya menghangatkan tubuh. Ada fungsi-fungsinya itu semua, salpasa ribu, begitu loh. Bukan bilang melonte, masukmu kalau melonte lah dulu, nanti kalau sakit baru nggak melonte. Bodoh kali sih pasar ribu ini. Pasar ribu dari mana lah kau? Lah, Kak Tambah. Kalaupun untuk menghangatkan banyak juga lah minuman-minuman yang lain. Cobalah dulu pikir. Coba waktu dia datang ke kedai tua, mau ngapain kau? Obat dulu kata dia kan, untuk menghangatkan tubuh. Coba kok kakak kasih ramuan serai, jahe merah, kayak bandrek gitu. Mau nggak dia? Mana mau? Karena tujuan dia minum tua udah beda loh kak. Mulut saja yang mengatakan untuk menghangatkan badan. Bandrek itu bagaimana? Banyak kok. Orang mau puding pakai telur. Banyak kok cara. Tidak mesti seperti itu. Nah tujuan dia datang ke Lopo Tua itu karena memang sudah beda. Itu loh. Lanjut dulu itu. Beda. Tapi jawaban dari gini toh, jawaban dari Tanah panas memang tidak bagus minum tua. Tapi kalau dingin, ya nggak apa-apa, itu nggak salah. Lebih bagus itu kok sebenarnya, menghangatkan tubuh. Iya. Bentar baru tambah. Jawaban dari baru tambah tadi membuktikan bahwasannya ya si baru tambah dan teman-teman Oten ya yang percaya dengan mitos seperti itu tidak gunakan akalnya. Itu buktinya bahwa saya mereka itu tempatnya orang-orang yang nggak berakal. Karena gini tambah ya, dengar dulu, bentar tambah. Dalam apa nggak berakal, Faro? Bentar dulu lah. Nggak dalam segi hal apa, nggak berakal. Dengar dulu tambah. Tidak ada pelaku medis, orang-orang yang aktif dunia medis mengatakan minum tua itu menghangatkan badan, nggak ada. Tapi wedang jahe gitu, rempah-rempah yang lainnya banyak. Pelaku medis gitu loh mengatakan, iya bandrek itu kan dari jahe itu gitu loh.
Enggaklah mungkin kami lebih percaya perkataan kalian pemakan babi daripada apa yang disampaikan oleh para ahli medis. Aku Dengan ya, akal kalian mati, kena akal kalian. dengar Kak Farok. Tak semuanya bisa diobati oleh dokter, tapi ada hal yang bisa diobati, tapi tak semua bisa diobati dokter. Udah aku bilang gitu. Udah aku bilang itu. Kalau datang bapak-bapak parmi itu, kalau kita kasih bandrek, pasti dia bilang gini, apalah minum kau ini? Yang itulah obat. Mulutnya aja bilang obat, karena niatnya itu udah beda. Lucu kakak ini, tidak ada semuanya dengan dokter. Jadi apalah gunanya dokter itu? Aku kan cuma bilang, Ah. tidak semua penyakit itu bisa disembuhkan oleh dokter. Jadi apa manfaatnya minum Tapi yang tua? kita bahas ini baru tambah. Yang kita bahas ini bukan tentang penyakit, tapi manfaat kandungan tua yang kau bilang tadi Ya. untuk menghangatkan badan. Itu yang kita tadi, bahas. Farok. Kan kau tadi yang bilang, tua, kan ada tua, dia apakah dibilang dokter gini-gini, nggak ada itu. Iya, Pernah nggak ada dengar dokter yang juga. menyatakan gini loh, gini Tomba. Kita sesuai dengan keahlian dan ilmu yang dimiliki. Yang mengetahui tentang mesin mobil itu mekanik mesin, bukan koki masak. Yang mengetahui tentang kesehatan itu pelaku kesehatan, ahli medis, dokter-dokter, bukan kalian yang nggak sekolah tentang medis. Ketika seorang dokter memberikan narasi tentang tua, ya, lalu kalian yang tidak sekolah kesehatan, tidak sekolah tentang kedokteran, berbicara tentang kedokteran, jelas dokter lagi lebih dipercaya tambah. Sama halnya gini tambah, ketika Yesus berbicara tentang Tuhan yang dia sembah, ya jelas kami pembacanya lebih percaya dengan apa yang dikatakan Yesus daripada apa yang dikatakan kalian si pemakan babi. Ya, itu namanya ilmu akal. Bagaimana akalmu menelaah dan memahami sesuatu dari informasi yang kau dapat, gitu loh. Harus yang terpercaya lah. Mana mungkin kami percaya sama kau yang nggak aja kau bertambah. Tunjukkan satu dokter di atas bumi ini yang mengatakan minum tua menghangatkan badan. Gak usah lah kau ngel, Farok. Apa tambah? Hangatkan badan itu, Farok. Gunanya itu ada, manfaatnya sebenarnya ada. Udah, tetapi jangan berlebihan. Iya, yang mengatakan. Itu loh. Yang mengatakan tua itu menghangatkan badan siapa? Kau apa dokter? Dokter juga bilangnya, Farok. Siapa? Tunjukkan dokter yang bilang tua itu menyehatkan badan. Mana? Tuhan yang fitnah, dokter jangan. Dokter itu punya ikatan tambah. Ini ikatan dokter, dengar dulu tambah. Dokter itu punya ikatan dokter Indonesia. Jangan kau menyampaikan satu statement dengan menyebut nama dokter, sementara dokter tidak pernah menyatakan itu. Dituntut kau nanti sama ID. Dituntut ID kau nanti, ikatan dokter Indonesia. Si tambah tadi ya Pak dokter, Bu dokter yang mengatakan tua itu kata dokter menyehatkan badan katanya. Iya, memang menyehatkan badan itu. Makanya kalau di tanah panas, Yaudah, bilang panas dari dalam. Bilang, katakan tambah. Dokter menyatakan tua itu menyehatkan badan, bilang gitu. Biar direkam sama kawan-kawan ini, biar dikirim sama ID, Ikatan Dokter Indonesia. Coba katakan dulu. Iya, tua itu menghangatkan badan. Udah. Siapa yang bilang? Saya yang bilang. Aku Nah, dokter. kau yang bilang. Tadi kau bilang dokter. Iya, aku dokter. Makanya aku bilang nggak mungkin lebih percaya kami kata-kata kau daripada dokter. Gitu, Loh, itu bidangnya kutanya dokter lah, itu Kak, tambah, bukan bidangnya kau. Hah? Di Arab itu panas apa enggak? Panas. Nah, kenapa dilarang sana minum anggur?
Ya karena itu Kenapa dilarang? menghangatkan tubuh, bukan? Anggur itu kan menghangatkan tubuh, kan di sana panas. Dinda Kau minum nggak kamu kayak panas di dalam. Dinda, Itu loh maksudnya. dengar dulu, tambah. Jangan kau gunakan pemikiran Kristinmu ketika memahami Islam. Anggur atau khamr itu diharamkan bukan karena kondisi tropisnya Arab. Yang pertama, memang itu yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, karena merusak akal. Makanya aku bilang kalian teman-teman Kristen, jangan kalian gunakan kekristenan kalian dalam memahami Islam. Gak nyampe otak kalian. Itu tadi Pak Ro, kenapa Allah melarang? Karena panas dengan panas akan Nah, memutihkan itu kau sel saraf. kau. Kenapa Allah melarang? Dinda, di dalam Islam, ya, kami dalam Islam cair drum diberkati. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ada adab kami terhadap Allah, ada adab kami terhadap manusia. Salah satu adab kami terhadap Allah, kami tidak mempertanyakan tentang apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Kami tak bertanya mengapa dan kenapa Allah begini, tidak. Karena apa? Karena kami tahu Allah tidak dipertanyakan oleh makhluk tentang apa yang dia perbuat, tapi makhluklah yang dipertanyakan tentang apa yang dia perbuat. Beda sama iman kau. Kalau iman kau, Tuhan kau tanyain tentang apa yang diperbuat Tuhan kau. Yang dia enggak aja kan. Pak RT aja nggak ditanyain sama warganya tentang apa yang diperbuatnya. Bapak Presiden aja nggak bisa kau tanyain tentang apa yang diperbuatnya. Ini kau bertanya kepada Tuhan tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Masih waras kau tambah. Masih waras kau. Kau lah, mau kau bilang aku nggak waras, suka kau mau kau bilang aku bilang nggak apa-apa Faru. Kau tanyalah kau Faru. Bentuk seperti Karena si apa? Edis bilang kau gila, Edis bilang. Mas Farouk, selamat siang. Edis, sabar dulu tambah, diam dulu tambah. Kita sapa dulu nih. Iya loh, sabar dulu tambah. Kita sapa dulu si kripto. Kripto, Islam Kristen kripto. Kripto, Islam Kristen. Kristen tuh, Kristen. Ah, turunkan aja tuh Faru, mengganggu aku bicara. Turun nggak mau dia ngomong kok. Halo Bang Farouk. Turunkan aja, nggak mau dia ngomong. Diam dulu. Kripto tuh Saya Kristen. Kristen. Siaga bentar gantian lah tambah. Banyak tamunya di sini tambah. Kripto, bentar dulu ya. Bang Tambah Siaga. saya suka Kripto, dengan diam dulu Tambah. tambah. Kalian sesama Kristen pun nggak bisa diatur kalian loh. Kripto, Islam Kristen kripto. Kristen dia Ya. itu. Kristen Bang. Nah, Daniel Kristen Hah? Daniel. Kristen. Apa dulu toh? Kristen dia, Bentar Kristen. itu bentar. Iya bentar, aduh. Itu delay loh jaringannya. Awak mau ngerosting tadi loh. Oke, silakan. Ya Bang Farouk, saya Kristen. Kripto, jelaskan dulu Iya, agama kripto, apa. Islam Kristen kripto. Kristen Bang Farouk. Aku suka tambah sama Ito. Serius kripto? Kristen kau? Serius tadi tambah. Iya. Masih ada kripto? Masih ada Kristen? Di zaman sekarang sudah modern teknologi, masih ada yang mengimani Tuhan nggak bercelana. Kripto, aku untuk meyakinkan aku aja nih kripto ya, karena modern teknologi sekarang sudah modern gitu loh, udah canggih-canggih gitu loh. Begini Aku Bang yakin dan Farouk. percaya nggak akan ada manusia yang mau menuhankan manusia sosok yang nggak bercelana, nggak percaya. Aku yakinkan dulu sama kripto ya, kripto, sabar dulu kripto. Ya. Ya. Kripto, apakah Ya, Bang. kamu Kristen? Termasuk sosok yang menuhankan, sosok yang tergantung nggak bercelana di kayu itu? Itu manusia Bang, bukannya Tuhan itu. Iya. Oh bukan Tuhan, kau tidak menyembah kepada dia. Bukan. Itu manusia yang disalib. iya.
Oke. Kau tidak nyembah pada dia ya. Terus apa lagi ya, Daniel ya? Aku mau Daniel, tanya Bang sabar Faruk. Boleh tanya? sabar dulu lah. Kita sapa yang lain dulu gantian lah. Nanti baru ngomong gitu loh. Disapa dulu satu-satu Kripto. Nanti habis itu Ya, kau yang Daniel. ngomong karena kau yang duluan kan. Daniel, selamat bergabung Daniel. Ya Daniel. Daniel, Selamat siang Daniel. Daniel. Sekali lagi Daniel ya, kalau nggak dijawab saya turunkan Daniel ya. Daniel, selamat bergabung Daniel. Udah turun. Oke, Siaga Gulo, selamat bergabung Siaga Gulo. Oke, selamat siang Bang Aruf dengan Ibu Ustadz. Ini ada sedikit apa ini, Ustadz? Agama apa, Bang? Sebentar dulu. Iya, Kita perkenalan Kristen. dulu Siaga Gulo ya. Kristen, Kita perkenalan ada sedikit apa ini, apa namanya itu, pernyataan. Pernyataan Iya, apa Kristen. lagi dah, Siaga? Mau menanggapi tentang apa ini, Yesus punya apa ini, apa namanya itu? Oh, Kurang punya jelas Tuhan. apa? Oh iya. Gini berkunarasikan ya. Kau diam dulu guru tambah. Kunarasikan dulu ya. Edis kan menyatakan tuh di VT-VT TikTok. Dia bilang gini, kalau ada orang Kristen yang tidak mengakui bahwasanya Yesus punya Tuhan, berarti dia Kristen yang gila katanya. Karena di dalam imannya si Edis dan pemahamannya Edis, Yesus itu punya Tuhan. Kalau menurut Dinda Siaga Gulo gimana? Apakah Yesus punya Tuhan? Betul kata itu Edis itu, betul. Karena bisa saya berikan penjelasan. Tunggu dulu. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Tuhan juga. Gulo. Bisa saya jelaskan Bang Gulo, Faruk? dengar dulu Gulo. Sabar dulu Gulo ya. Kalau Yesus kau katakan Tuhan, sementara dia punya Tuhan, berarti ada Tuhan yang punya Tuhan gitu. Iya, maksudnya begini Bang Faruk. Itu kan Yesus itu kan anaknya Bapa. Itu kan Allah itu kan Saya Tuhan. tidak tanya dia anak siapa enggak. Saya enggak tanya anak siapa. Gulo, Oke, iya saya tidak betul. tanya dia anaknya siapa. Sekali lagi Gulo, saya tanyakan Gulo, ya. Oke. Apakah kamu sepakat dengan perkataan Edis bahwasanya tuh Yesus itu punya Tuhan? Sepakat dengan pemikiran Oke, saya. dulu. Ya tahan dulu. Ketika Yesus punya Tuhan, apakah dia Tuhan? Tuhan. Oke, berarti Tuhan punya Tuhan gitu. Yesus yang Tuhan, dia juga punya Tuhan gitu. Iya, sama. Tapi maksudnya lebih tinggi derajat Bapak, maksudnya Tuhan Bapaknya Yesus Saya nggak tanya gitu. itu. Ya gimana kok? Aduh, ini belum siap ini Bang Faruk. Gini Gulo, aku pakai catatan lah biar lebih paham ya. Ya. Apakah Yesus punya Tuhan? Punya Tuhan? Jawabannya apa? Maksudnya punya Tuhan gimana ini? Maksudnya ini udah agak terbalik ini pertanyaan abang ini. Gimana maksudnya? Yesus punya Edis Tuhan. mengatakan, dengar Gulo. Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Oke. Kau sepakat nggak dengan perkataan Edis bahwasanya Yesus itu punya Tuhan? Iya, saya sepakat, tapi Yesus punya Tuhan itu, Tuhannya Sepakat itu ya. adalah Allah Bapa yang menciptakan dia ya Bang Faruk ya. Sabar dulu. Bukan Tuhan yang lain ya. Sabar dulu Gulo. Oke, berarti kau sepakat nih ini ya, Yesus itu punya Tuhan? Iya. Sepakat ya? Yesusnya Sepakat, itu oke. Bapaknya sendiri ya yang Sabar dulu lo Gulo, sabar dulu Gulo. Saya nggak nanya bapaknya Gulo, namburunya, tulangnya, kantenya, kan tanya itu.
Oke. Aku fokus pada Yesus ini. Ketika Yesus punya Tuhan, apakah Yesus itu adalah Tuhan? Iya. Apakah Yesus itu adalah Tuhan? Iya. Iya. Oke. Ketika Yesus adalah Tuhan, lalu dia punya Tuhan. Maksudnya? Berarti dengan narasi kata lain, ketika kau imani Yesus punya Tuhan dan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Tuhan punya Tuhan. Enggak. Beda kan saya begini. Kan saya sudah jelaskan tadi. Tuhan. Tunggu dulu, saya tidak minta penjelasan dulu. Materi ini tidak butuh penjelasan tapi jawaban. Materi ini tidak perlu penjelasan tapi jawaban dulu. Enggak, penjelasan abang itu yang bilang itu Tuhan punya Tuhan itu enggak ada itu. Hanya Yesus aja Ini yang saya punya ulangi Tuhan. lagi. Ya. Begitu Ini dengar, penjelasannya saya ulangi Bang lagi. Farouk. Narasi saya. Jangan salah paham. Dinda, dengar. Iya, saya nggak salah paham. Narasi saya, makanya simak ketika aku menulis. Narasiku ini berasal dari statement dulu. Dari perkataan ya. Ini etis mengatakan Yesus itu punya Tuhan. Kau sepakat nggak dengan pernyataannya di sini? Sepakat dengan pemikiran saya yang cerdas. Oke. Ya, itu pertanyaan pertama ya, sepakat. Pertanyaan yang kedua, saya tanyakan. Ketika Yesus punya Tuhan, apakah Yesus itu adalah Tuhan? Betul, Tuhan dalam keimanan saya. Iya, di dalam imanmu. Saya ulangi lagi. Di dalam imanmu dulu, ketika Yesus punya Tuhan, apakah Yesus ini adalah Tuhan? Tuhan dalam iman saya. Tuhan, oke, Tuhan. Berarti wujud lain dari pernyataan Yesus punya Tuhan ini, karena Yesus adalah Tuhan dalam imanmu, berarti Tuhan punya Tuhan. Oh, gitu? Bukan kayak gitu, Bang Farouk. Kalau dibilang Tuhan punya Tuhan itu kehendak Bang Farouk itu enggak. Nah, maksudnya Yesus punya Tuhan, betul. Kan nyimak enggak? Makanya fokus Gulo. Iya, kalau Bang Farouk bilang Tuhan punya Tuhan, saya enggak pendapat itu. Kan gitu. Nah, ingat dulu ya, tengok dulu ya, saya ulangi ya. Edis mengatakan Yesus itu punya Tuhan. Kau sepakat nggak dengan statement ini? Oke, betul, sepakat. Sepakat dengan. Yang kedua dulu. Dengan otak yang waras saya. Ini pertanyaan yang kedua. Nah, ketika Yesus punya Tuhan, apakah Yesus ini adalah Tuhan? Tuhan. Oke, Yesus ini Tuhan kan? Tuhan di dalam keimanan saya, kepercayaan saya ya. Iya, dalam imanmu lo yang ku tanya, bukan dalam iman kucing atau anduk leher. Ulangi lagi dulu ya, bentar ya dulu ya. Bentar dulu, pelan dulu ya. Semua pertanyaan ini tentang imanmu dulu. Bukan tentang iman kucing, apalagi iman anduk leher. Sepakat. Ya, jangan muter-muter ke situ lagi dulu ya, jangan muter-muter lagi. Oke. Ya, yang ku bahas ini imanmu, bukan iman kucing atau iman anduk leher, iman kaos kaki enggak ya. Oke, setuju itu Bang Farouk. Oke. Edis menarasikan Yesus punya Tuhan. Apakah kau sepakat dengan narasinya Edis dulu? Sepakat dengan akal saya yang sehat. Oke, kita buktikan apakah akalmu sehat. Yesus yang punya Tuhan ini, apakah dia Tuhan dulu? Tuhan dalam kepercayaan iman saya Bang Farouk. Ya Allah ya Tuhanku, memang iman kau yang kita bahas dulu. Oke. Ya udah saya ulangi, saya lengkapi perkataannya ya. Yesus yang dalam iman Anda ini, apakah dia Tuhan dulu? Tuhan Bang Farouk. Tuhan, berarti ketika kau imani Yesus ini adalah Tuhan, ya, narasi di atas menunjukkan, ya, berarti Tuhan punya Tuhan, gitu dulu.
Kalau Tuhan punya Tuhan, saya tidak sepakat, Bang Faruk. Ya kan saya sudah jelaskan tadi kan. Tuhan Yesus yang yang punya Tuhan pertama dia mentok. Maksudnya Tuhan yang pertama itu mentok. Dia tidak ada punya Tuhan lagi. Tapi kalau Yesus punya Tuhan, betul. Betul. Masuk sampai di situ, Bang Faruk. Yesus yang punya Tuhan ini Tuhan bukan? Iya, Tuhan dalam Ya udah, berarti kepercayaan. Tuhan punya Tuhan. Apa lagi? Oh tidak, Bang Faruk. Loh, kenapa tidak? Karena kalau Tuhan punya Tuhan itu tadi kan sudah saya bilang. Tuhan Yesus itu mentok di situ, tidak ada di atasnya, tidak ada lagi apanya. Jadi dia nggak punya Tuhan itu. Tuhan mana yang Bapak maksud berarti ini? kok gini. Yuk, berarti gini ya. Nah, ketika dikatakan Yesus punya Tuhan, Tuhannya Yesus ini Iya. siapa? Allah Bapa yang menciptakannya, yang mengutusnya. Oke, Tuhannya Yesus adalah Allah Bapa. Iya. Oke. Nah, Tuhannya Yesus adalah Allah Bapa. Ketika Yesus bertuhan kepada Allah Bapa, apakah Yesus ini adalah Tuhan? Tuhan dalam keimanan saya. Tuhan lah. Oke. Iya kan? Tuhan Iya. dalam iman gulo. Iya kan? Oke. Nah, kita ulang ya. Yesus, Tuhannya Yesus adalah Allah Bapa. Iya. Tuhannya si gulo, ya, Iya. itu adalah Yesus, betul? Iya, betul. Nah, Yesus, ulang lagi ya. Tuhannya Yesus adalah Allah Bapa. Tuhannya Ya. si gulo adalah Yesus, betul? Betul. Yang jadi pertanyaannya gulo, ya, Ya. kok bisa beda Tuhan kau sama Yesus? Enggak, dua-duanya Bang. Kok beda Dua-duanya Tuhan kau? Bang. Karena di dalam kata Yesus kan katanya di dalam Alkitab berkata dia bersama aku bersama dia. Jadi sama. Kan Yesus berkata dia bersama aku. Kalau kamu memuliakan dia, aku berarti sama aja telah engkau memuliakan dia. Begitu Bang Faruk. Oke, berarti kau mengatakan kau menuhankan Yesus karena Yesus berkata Tuhan ada di dalam diri aku, gitu? Di dalam diri Yesus. Atau iya, karena Yesus berkata Bapa ada di dalam diri Yesus, betul? Iya. Oke, Betul. kita ulang ya. Nah, ulang. Nih, ketika Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, Tuhannya Yesus siapa tadi kau katakan Gulo? Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Tuhannya Yesus siapa? Allah Bapa yang Iya, Allah Bapa menciptakan kan. langit Tuhannya dan Yesus bumi. itu adalah. Iya. Iya, Allah Iya. Bapa kan. Tuhannya Yesus Allah Bapa kan. Iya, Oke. betul. Sekarang saya tanya, ketika Yesus menuhankan Allah Bapa, di mana Allah Bapa pada saat itu, Gulo? Ya di surga lah. Loh, tadi kau bilang dalam diri Yesus. Ya maksudnya dia dia mengajar itu Bang. Tadi kau bilang dalam diri Yesus. Dia Sekarang di itu surga lagi. mengajar kepada murid-muridnya dan pengikutnya, bukan Tuhan yang ada. Aduh Bang Faruk ini. Oke, Bang Faruk, ada sesuatu yang bisa saya bertanya ini Bang Faruk? Iya, bentar ya, sebelum kau bertanya, aku sampaikan dulu ya. Kali ini aku sepakat kata Idis, ya, bahwasanya,
bahwasanya Kristen yang tak percaya Yesus bertuhan itu adalah gila, kata Edis. Betul itu? Betul, saya akui itu memang cerdas itu. Karena pola pikir, iya, betul itu. Menurut pola pikir saya ya. Silakan Gulo, apa yang mau kau tanyakan Gulo? Oke. Bang Farud, sebenarnya ini ada ragu-ragu ini karena ada juga banyak yang tolak belakang jawaban ini. Kepercayaan Bang Farud kan Nabi Muhammad itu Tuhan Bang Farud atau bagaimana? Beliau Nabi, surah Al-Adab 45. Beliau Rasul, surah Al-Fat 29. Tapi tidak Berarti, ada data yang mengatakan baik dalam Quran maupun hadis dia adalah Tuhan. Tidak ada data itu. berarti bukan Tuhan ya Bang Farud ya? Bukan. Tapi kenapa banyak orang kita Muslim yang bertanya itu apa itu? Katanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, berarti belum mempelajari dalam-dalam itu namanya Al-Quran dan keislaman. Apakah betul itu, Bang? Karena udah banyak. Oke, ada juga. saya jawab ya. Saya jawab. Iya. Ada juga orang Kristen itu bilang, ya kan, kalau si Gulo mengingkari Tuhannya adalah babi, berarti si Gulo itu bukan Kristen. Begini Bang Farud. Iya Bang. Hah? Karena agak membingungkan juga nih Bang Faruk. Yang satu Islam, yang satu bilang Tuhan, yang paham tentang agama Islam dan Al-Quran yang mendalaminya. Yang satu seperti Bang Faruk juga bilang, banyak juga yang bilang bukan Tuhan. Jadi macam saya Bang Faruk, saya Gulo. Aku pun Gulo dengar dulu. Aku pun bingung juga. Ada juga Kristen yang mengatakan Tuhan kau babi. Ya. Sementara atau sendiri mengatakan Tuhanmu bukan babi gitu. Begini Bang Faruk, walaupun yang sebenarnya kan. Ya. Betul Bang Faruk, tapi saya bangga Bang Faruk. Walaupun Tuhan saya dibilang babi, saya nggak malu Bang Faruk. Beda dengan Bang Faruk, nggak jujur Bang Faruk. Sebenarnya jujur Bang Faruk. Jadi benar jangan Tuhan. malu lah. Jadi benar Tuhanmu babi. Jangan mau dibilang orang begini, macam Bang Faruk bilang babi, entah disalib ada jin kafir. Saya tetap akui bahwa dia Tuhan, tapi Bang Faruk nggak jujur loh, karena ini jadi coba semalam benar Gulo. Enggak. Gulo benar Tuhanmu babi benar. Kalau maksudnya Abang Faruk kan yang bilang itu. Kalau saya, walaupun saya nggak malu loh Bang Faruk. Iya. Kalau dibilang cuma itu kan pandangan Bang Faruk. Enggak, jujur jangan ke situ lah dulu kita. Gulo gini Gulo. Iya. Kau tadi katakan ada umat Islam mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu Tuhan kan gitu. Ya. Nah, sama juga ada temanku Kristen mengatakan Tuhan kau tuh babi gitu loh. Bener gak yang dibilang gitu? Ya enggak benar itu, salah itu. Oke, atas dasar apa kau katakan Tuhanmu bukan babi? Apa dasarnya? Ya karena dia kan ciptaan Allah. Pilihan Yesus itu kan pilihan Allah, satu-satunya putranya. Enggak ada satu pun dosanya. Ya Tuhan saya kan Yesus Bang. Loh, tapi masalahnya ada Kristen bilang Tuhan kau babi. Itu Kristen abal-abal itu, Kristen KTP itu. Nah, sekarang saya tanyakan, apa yang membedakan Kristen abal-abal dengan Kristen KTP atau Kristen yang sebenarnya? Apa yang membedakan itu? Ya karena dia mengatakan seperti itu, dari mana dia tahu? Karena sepengetahuan kalau Kristen yang benar-benar dia tidak mengatakan seperti itu. Oke. Sekarang saya tanya, ya. Ketika kau mengimani Tuhan kau adalah Yesus, ya, kau dapat informasi itu dari mana? Apakah Yesus pernah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan juga sesembahan untuk umat Kristen? Kan nyatanya kan begini Bang, saya tahu itu dari Alkitab, dari hukum Taurat. Makanya aku tanya Dinda Gulo, kalau memang kau dapat informasi itu dari Bible,
Pernahkah Yesus berkata atau memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan juga sesembahan bagi iman Kristen yang tertulis dalam Bible? Pernahkah Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan dan sesembahan untuk Kristen? Adakah? Belum ada, tapi yang menyatakan itu belum dikatakan, tapi yang mengatakan dia itu adalah Bapa di surga yang berarti kau pun tanpa dasar. Temanku yang mengatakan Tuhanmu babi juga tanpa dasar. Gitu loh. Lantas siapa kalian ini percaya? Oke. Temanku yang berkata begitu atau kau yang berkata begini? Pertanyaanku tadi belum dijawab dulu Bang Faru. Nanti kita ke arah ke sini dulu. Yang tadi itu, karena ini terus terang semalam saya tonton loh Bang Faruk, itu Bang Edis TV sampai naik si Rizal itu terdiam itu loh. Karena dia betul-betul katanya orang yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, orang yang belum mendalami Islam dan belum mempelajari Al-Quran. Itu semalam itu, betul itu Rizal Motor itu naik semalam itu Bang Faruk. Jadi sama juga ada kawanku namanya si Parnyitan pun bilang jadi kayak mana gitu yang dulu. Ada kawanku si Parnyitan bilang Tuhan kau sama Tuhan si Edis adalah babi. Sama. Jadi gimana? Kau jangan menang sendiri Gulo gitu loh. Kau paksa aku percaya perkataanmu yang kau sangkakan dari orang. Tapi ketika ada temanku si Parnyitan, dia bilang loh di muka umum sama aku denger, Tuhannya si Gulo sama si Edis, kau tahu siapa? Siapa aku bilang? Tahu kau Faruk siapa? Siapa? Babi loh katanya. Hakku dong itu untuk percaya itu Tuhanmu babi. Ya itu diberkati Bang Yudi. Punya hak aku kan, nggak boleh juga kau intervensi aku gitu loh. Enggak, begini loh Bang Faruk, karena saya kan nggak tahu tentang agama abang. Jadi saya ini karena ada kebingungan ini, karena ada juga kelompok. Ketika kau tidak tahu, dengerin dulu. Kau udah ngomong ya, aku nggak tahu ya. Maka aku kasih tahu, jangan kau bantah, oke? Oke, Tuhan kami itu adalah Allah, tertulis dalam surat Toha ayat 14. Sementara Nabi Muhammad SAW itu dia adalah Nabi dan Rasul, tertulis dalam surah Al-Adab 45, surah Al-Fat 29. Cukup, jangan kau bantah lagi. Ya, tapi kenapa tidak tahu? Cukup Gulo, jangan dibantah lagi Gulo, cukup. Kau kan udah bilang nggak tahu tadi kan, makanya aku kasih tahu. Cukup ya. Nah, inilah rusaknya teman-teman Kristen ya, si Gulo ini. Diikutinya kata si Edis ketika Edis mengatakan Yesus bertuhan. Diikutinya, bagus itu Gulo. Yakinkan kepada teman-teman Kristen yang lainnya, sampaikan kepada teman-teman Kristen lainnya bahwasanya Yesus itu punya Tuhan. Yesus itu bertuhan. Ketika Yesus bertuhan, maka otomatis dia bukan Tuhan. Ketika aku punya presiden, otomatis aku bukan presiden. Ketika aku memiliki istri, dengar dulu. Ketika aku punya istri, otomatis aku bukan istri, tapi aku suami. Tapi ketika kau katakan Yesus bertuhan dan dia juga Tuhan, berarti kau sudah keluar dari kewarasan, nggak waras lagi. Enggak lah. Nggak waras lagi. Saya bisa jelaskan Bang Faruk. Karena Yesus itu adalah anaknya Bapa di surga. Jadi Bapa di surga itu adalah Tuhan satu-satunya yang esa. Oke. Jadi Yesus itu gimana? Bapa Allah Bapa ini Tuhan bukan? Tuhan, Allah, Bapa. Yesus ini Tuhan bukan? Tuhan saya, iya Tuhan saya. Dua-duanya. Allah Bapa. Dengar dulu. Allah Bapa itu Tuhan yang kau sembah bukan? Iya. Oke. Yesus itu Tuhan yang kau sembah bukan? Iya, Tuhan juga. Udah ada dua Tuhan sesembahan. Ya, bukan hanya itu juga Bang Faruk. 3 malahan. Itu Roh Kudus. Iya, aku lupa satu lagi. Roh Kudus Tuhanmu bukan? Iya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan yang kau sembah bukan?
Ya, bukan, maksudnya itu harus dipelihara dalam diri kita, Bang. Iya, berarti kau nggak nyembah kepada Roh Kudus? Beda dengan Tuhan Yesus. Iya, berarti kau tidak nyembah kepada Roh Kudus? Ya, maksudnya itu harus dipelihara juga, itu wajib ada di dalam hidup kita itu. Dinda, kok kayak mananya kau? Ya kau anggapnya kucing pelihara-pelihara? Kok samakan pula Tuhan kok kayak kucing, kayak B2. Harus dipelihara juga, itu dipelihara. Ya. Si kau salah itu Oke, ngomongin hewan kau pelihara-pelihara.